Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Habibi. Kemarin saya juga ngerti moro-moro adik saya sendiri itu WA ya, chat pribadi. Nah, isinya itu seperti ini. Dia itu ngirim sebuah foto. Nah, yang sebelumnya dia itu sempat mungkin dia itu otak-atik sendiri ya, otak-atik sendiri video foto itu, lalu dia itu tidak sengaja kena mencet apa, kena berubah settingan apa dan sebagainya. Nah, dia itu ngirim foto itu ke saya sendiri ya. Nah, lalu dia itu bertanya, Mas, ini kenapa ya, foto ini saya punya foto tapi kok serem. Nah, tapi kok serem ya, menakutkan, katanya seperti itu. Nah, saya tidak moro-moro kaget juga ya, tidak moro-moro kaget, karena apalagi di zaman sekarang ini banyak sebuah manipulasi, entah itu foto, video, bahkan ya suara dan lain-lain, itu banyak sekali sekarang. Nah, saya sempat gini, saya itu berpikir ini mungkin ada settingan atau enggak, ada tambahan efek dan sebagainya lah ya. Tapi adik saya itu enggak sadar. Nah, intinya apa? Ketika ada sebuah foto, sebuah video dan sebagainya yang secara langsung ataupun tidak ya jangan langsung menyimpulkan bahwa hal itu benar. Alangkah baiknya sebelum kita itu menyimpulkan sesuatu, kita cari tahu dulu kebenarannya itu kayak apa, keasliannya juga dicek ya kan. Itu ada tambahan atau enggak, ada settingan tambahan atau enggak, ada tambahan juga, tambahan efek dan sebagainya. Karena sekarang sudah tidak asing lagi ya, sudah tidak wow lagi menurut saya. Sebuah foto, terutama sebuah foto kita selfie, cekrek ya, kita selfie cekrek. Nah, kita tidak puas dengan foto kita sendiri. Akhirnya dari ketidakpuasan itu kita punya pikiran gini, oh iya, kalau ini ditambahin efek gimana ya, kalau ini ditambahin shadow, ini diperhalus, ini dan sebagainya. Nah, akhirnya muncullah di situ tambahan aplikasi yang berguna untuk nyeting foto tersebut dan sebagainya. Nah, itu sudah dari objek aslinya dengan yang sudah diedit itu pasti ada perbedaan, jauh sekali perbedaannya, dari ke tingkat kehalusan, ketajaman warna ya. Terus ya, dari awal foto kita itu yang biasa-biasa saja bisa dikatakan foto ketika sudah di cover ulang itu bagus. Nah, di situ jadi tidak bisa diherankan lagi kalau ada hal-hal yang aneh-aneh ya, terutama ada sebuah foto lalu kita edit, kita share dan sebagainya, tapi di situ kita merubah foto itu menjadi foto yang berkesan menakutkan ya, yang semacam itulah ya. Itu kalau bisa dihindari, karena efeknya juga ke orang lain. Biasanya enak melihat foto itu jadi was-was, aduh iya dah, ini benar enggak ya, ini dan sebagainya. Nah, ini ada masukan ya, ada masukan dari saya. Jika kata-kata saya ini mungkin ada hal-hal yang bisa diambil ya monggo. Nah, kembali lagi kalau seumpama ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Nah, di sini saya juga masih belajar ya, masih belajar, dan masukan kritik yang positif itu saya perlu.
saran dari saya itu sebuah apa ya, terutama untuk teman-teman yang suka editing ya, manipulasi dan sebagainya, ya agak dihindarin project mengesankan bisa menimbulkan gini, satu, melebih-lebihkan yang apa ya, yang efeknya juga enggak baik ya. Kedua, dalam pembuatan itu, karena ketika kita itu membuatnya juga semau kita ya, khawatirnya ada membuat merubah makna dari foto tersebut. Kesalahan dalam sebuah editing foto bisa kita temukan satu ya, cara kita menyimpan. Nah, di situ kadang kita tidak sadar juga. Kita mau nyimpan foto itu sebagai JPEG formatnya, gambar maksudnya ya. Malah tersetting sebagai GIF. Nah, kita kan sudah tahu ya, GIF itu bagaimana sifatnya. GIF kan untuk gambar atau animasi yang apa ya, di sana ada suatu pergerakan dan sebagainya. Nah, di situ juga bisa kesalahan terjadi di situ ya. Nah, ketika kita ngaturnya di sana, tidak menurut kemungkinan itu ada kekeliruan juga dalam nge-save-nya nanti. Nah, umpama itu di save-nya pas di GIF, maka yang terjadi gambar itu akan bergerak. Nah, yang terjadi apa? Biasanya alisnya di sini ya, moro pindah ke sini, bergeser. Nah, itu sudah beda kesan, beda makna. Itu yang perlu dihindari. Kalau seumpamanya kita pengen yang berlebihan, bagaimana? Ya bisa. Dalam sebuah pembuatan logo, lambang dan sebagainya, itu kita bisa menyalurkan ekspresi apa ya, menyalurkan ya, kita punya inisiatif apa bisa disalurkan di sana. Cuma ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Kalau seumpamanya kita buat logo atau enggak lambang lambang atau logo untuk perusahaan, itu satu perusahaan itu tidak bisa dilebih-lebihkan. Karena apa? Lambang atau enggak logonya perusahaan itu sudah yang jelas paten. Kedua, juga punya hak cipta. Ketiga, dia juga punya visi dan misi ya. Keempat, dia itu apa ya, sebagai ikon, menggambarkan ikon sebuah perusahaan itu, intinya ke hal-hal yang positif. Nah, ada juga yang perlu apa ya, yang harus dihindari ketika kita itu mau melebihkan satu perusahaan, instansi, lembaga, organisasi. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena tak jarang ya, saya itu sering menemukan teman-teman, terutama ya, mohon maaf sebelumnya, teman-teman kreator dan sebagainya lah ya, itu ada memang yang di dalam organisasi. Salah satu contoh itu saya menyebutkan ya, MI, terus SHT. Nah, itu juga sebuah organisasi. Apa lagi ya, ya pokok banyak lah ya. Salah satu contohnya saya ambil itu PMI, yang gambarnya apa itu, apa ya, tambah itu ya, plus biasanya merah, apa warnanya itu merah. Nah, itu enggak bisa kalau pas kita ganti warna kuning. Nah, tidak bisa bos, karena dia itu punya warna khusus. Kalau lambangnya seperti itu, ya sudah, kita buat seperti itu. Kalau semuanya ada tambahan lagi, aduh, itu sudah melenceng ya. Itu sudah apa ya, sudah keluar dari lambang itu tadi. Jadi kita tidak bisa
menambah atau tidak mengurangi logo atau tidak lambang yang sudah jelas-jelas ada hak cipta atau tidak paten. Nah, bagaimana kalau kita itu pengen bebas dalam sebuah karya? Bisa. Seperti yang saya katakan tadi itu, ya bisa. Cuma, nah, itu ada lambang atau tidak logo khusus. Salah satu contoh, kafe. Ya, kafe. Nah, di situ karena memang bidangnya mereka lainnya itu memang di sebuah jasa penjualan, ya, makanan, minuman dan sebagainya. Nah, memang perlu itu masuk di kategori promosi. Nah, salah satu contoh, saya ke kafe A. Nah, di sana jual makanan favoritnya itu hamburger semua. Ya sudah, lambang hamburger. Bisa kita itu ngasih tambahan di sana, tambahan teks. Hamburger enak, hamburger tiada hamburger gurih, wow dan sebagainya, wah lezat dan sebagainya, itu nggak masalah. Karena memang di sana perlu ajuan agar orang itu menarik sebenarnya. Nah, itu bisa. Nah, di brand produk, ya brand produk juga perlu, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa kalau kita mau melebih-lebihkan. Nah, kalau mau mengurangi boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau mengurangi itu, ya kasihan lah bos, kasihan customer juga. Nah, contoh baju yang saya pakai, wah bajunya enak bos dan sebagainya, ini dan sebagainya. Karena media promosi itu tadi yang ada logonya. Tapi kenyataannya ketika konsumen membeli tidak sesuai dengan kalimat tadi, aduh itu sudah bisa dikatakan merugikan konsumen. Itu juga tidak apa ya, agak sedikit dikurangin, bukan tidak boleh, tak apa-apa, cuma dikurangin saja untuk melebih-lebihkan. Ya ini misalnya, oh ini dari brand terkenal, ya bahannya juga dari ini, keaslian ke tingkat keasliannya juga dijamin dan sebagainya, kualitasnya juga oke. Nah ini enggak masalah. Nah, ketiga, logo kemasan produk, contohnya snack, ya, makanan ringan, minuman, botol, ya botol, terus kemasan gelasan juga enggak apa-apa. Minuman seger, wah nikmatnya terasa, enggak masalah, enggak masalah. Itu karena memang salah satu media untuk kita promosi. Malah itu bisa dikatakan ini plus plus untuk brand tersebut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali lagi, kalau ada kata-kata saya yang kurang pas dan kurang berkenan lah ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika apa yang saya ucapkan ini ada positifnya, gak apa-apa bos, ya, monggo, karena saya juga perlu masukan, kritik yang positif itu saya perlu, dan saya juga kembali lagi, saya juga belajar. Salam sukses untuk kita semua. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.